Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Pertama-tama dan paling utama, hendaklah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, yang tiadalah kita mampu menghitung segala nikmat tersebut mulai dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut kita. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat lainnya, diantaranya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama hari ini menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Dan juga kita sebagai seorang pekerja menjalankan pekerjaan kita dengan penuh semangat, dengan penuh dedikasi, ownership dan juga integriti dalam menjalankan pekerjaan kita. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Dan semoga kita semua adalah hamba-hamba yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita semua bersama-sama akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua, hendaknya lah kita senantiasa untuk menjalankan ibadah dengan sebenar-benarnya, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, meninggalkan segala kewajiban kita dan secara maksimal juga menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini secara kalender Hijriah adalah bulan Zulqa'dah, bulan sebelum bulan akhir daripada kalender Hijriah kita. Tepatnya kira-kira sepekan lagi kita akan kembali berjumpa dengan suatu bulan yang di dalamnya ada sebuah hari raya, yaitu hari raya Idul Adha, yaitu bulan Zulhijjah. Jamaah sedang salat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu lalu kita telah berjumpa dengan bulan yang mulia pula, yaitu bulan Ramadan. Pada waktu itu kita benar-benar berusaha secara maksimal melevel up, meningkatkan kemampuan kita, pemahaman kita, kapasitas kita, ibadah kita di bulan Ramadan begitu meningkat. Pasca Ramadan, bisa jadi kembali kita dalam kehidupan kesehari-hari kita mengalami fluktuasi dalam kondisi keimanan kita. Kita bersyukur bahwa kita akan kembali dipersuakan Allah dengan bulan yang mulia, dan memang semua bulan Hijriah adalah mulia di mata kita. Tetapi ada kelebihan-kelebihan yang kita bisa maksimalkan pada bulan-bulan tersebut, yaitu diantaranya bulan Zulhijjah. Kalau di bulan Ramadan kita telah meningkatkan, dan mungkin di bulan Zulqa'dah terjadi penurunan atau fluktuatif, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita kembali diingatkan bahwa satu pekan ke depan kita akan berjumpa dengan bulan Zulhijjah.
Jamaah sidang salat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya dinyatakan bahwa 10 hari bulan Ramadan, 10 hari bulan Zulhijjah itu memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan yang hendaknya lah kita bisa memaksimalkan 10 hari di bulan Zulhijjah tersebut. Di kesempatan yang baik ini, di waktu yang singkat ini, izinkanlah kami menyampaikan buat diri pribadi, khatib sendiri, dan kepada kita semua untuk kita secara bersama-sama memaksimalkan 10 hari di bulan Zulhijjah. Di antara beberapa amalan yang bisa kita maksimalkan, yang pertama adalah berpuasa. Disunnahkan kita berpuasa sampai dengan 10 Zulhijjah. Dan di antara ibadah puasa tersebut, kita bisa melaksanakannya yang ideal adalah setiap hari. Tetapi apabila kita tidak mampu menjalankannya secara keseluruhan 9 hari, kita bisa sesuai dengan kebiasaan kita. Mungkin kita sudah biasa di puasa Senin dan Kamis. Ketika berjumpa dengan 10 hari bulan Zulhijjah, kita bisa laksanakan. Bahkan bisa kita tambah. Atau mungkin yang sudah menjalankan ibadah puasa Daud, bisa ditambah juga. Begitu juga mungkin yang sudah biasa bertemu dengan 3 hari di bulan, setiap bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15, kita juga bisa menambah ibadah kita. Keutamaan di 10 hari bulan Zulhijjah ini dinyatakan dalam sebuah hadisnya dari Ibnu Abbas. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih, yang isinya adalah tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya pada waktu itu, tidak pula dengan jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang-orang yang berangkat berjihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Ini adalah menguatkan kepada kita bahwa 10 hari di bulan Zulhijjah harus benar-benar kita bisa maksimalkan. Menambah penguatan kita, apa hadis yang menyatakan bahwa dari hadis Abu Daud nomor 2437, Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih, yaitu Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari di bulan Zulhijjah, dan pada hari Asyura sebelum Muharram berpuasa juga 3 hari setiap bulannya di bulan Hijriah. Salah satu redaksinya menyatakan bahwa Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah. Jamaah sidang salat Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah amalan yang juga harus kita maksimalkan ketika misalkan kita terlewat di puasa-puasa di awal, maka juga kita harus bisa mengupayakan semaksimal kita, yaitu berpuasa dan memperbanyak doa di hari Arafah. Dalam sebuah hadisnya dinyatakan, khairud doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Apa maksudnya? Ini adalah doa yang paling cepat dipenuhi atau terkabulkan. Jamaah sidang salat Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saat ini kita ketahui, mungkin ada sebagian di antara kita, entah orang tua kita, entah pasangan kita, entah anak kita yang saat ini sedang sakit. Mari kita doakan secara khusus di hari Arafah nanti. Begitu juga khatib mengingatkan, ada saudara kita yang lain saat ini juga sedang terjajah, yaitu di Palestina. Maka sisipkanlah doa buat mereka agar mereka bisa berikut berhari-haya di hari Idul Adha nanti. Dan juga kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah itu melaksanakan ibadah haji. Mari sama-sama kita juga doakan mereka semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa beribadah maksimal saat berhaji,
dan juga semoga mereka mendoakan kepada kita yang belum berangkat untuk juga bisa berangkat ke Baitullah. Ini adalah puncak tertinggi yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak lagi amalan-amalan lain yang hendaknya lah kita maksimalkan. Yang sebagian mungkin sudah kita laksanakan, tapi kita perlu tingkatkan. Di antaranya berzikir dan juga bertakbir. Dan kalau di bulan Ramadan kita hanya bertakbir di malam takbiran saja, khusus di bulan Zulhijjah atau di hari raya Idul Adha ditambah dengan hari tasyrik kita mengucapkan takbir. Dan juga beberapa ibadah lain yang bisa kita maksimalkan, ibadah sholat kita tambah, kalau mungkin saat ini kita baru beribadah yang wajib, kita tambah dengan ibadah yang sunnah. Dan upayakan ada 3 sholat yang kita jaga. Di antaranya adalah sholat tahajud, qobliyah subuh, dan juga sholat duha. Semoga kita bisa menjaga ibadah sholat tersebut dan juga kita bisa membaca Quran. Dan yang terakhir adalah bagi yang diberikan keluasan rizki dan perusahaan kita memfasilitasi agar kita tidak berat dalam membelinya, yaitu adalah beribadah kurban. BKMT memfasilitasi dengan kita bisa menabung setiap bulan dan kita maksimalkan ketika waktunya kurban untuk kita berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan komitmen kita untuk bisa beramal maksimal di bulan Zulhijjah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari khutbah yang pertama tadi. Yang pertama adalah bagaimana kita bersiap 1 pekan lagi kita bisa memaksimalkan ibadah 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Yang kedua adalah sebagai seorang pekerja, bekerja juga adalah ibadah. Maka hendaknya lah kita juga terus bisa menjaga bagaimana kita bekerja dengan maksimal. Dan saat ini perusahaan juga sedang menggalakkan 7 main value yang harus bisa menjadi bagian daripada diri kita dalam menjalankan pekerjaan kita. Dan yang ketiga adalah kita akan berjumpa dengan Hari Raya Idul Adha. Mari kita juga tingkatkan rasa kepedulian kita dengan kita berkurban, kita berbagi kepada saudara kita, dan juga selain berbagi secara fisik, kita kirimkan doa-doa terbaik buat saudara kita, khususnya di Palestina. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lis muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.